Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pengaruh budaya dan subbudaya terhadap perilaku konsumen serta perilaku konsumen lintas budaya. Nama-nama anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Nasya Amalia Azahra dengan NIM 1961258, yang kedua ada Deva Ayuni dengan NIM 1961266, yang ketiga ada Anissa Dwi Astuti dengan NIM 1961285, yang keempat ada Rahmat Baihaqi dengan NIM 1961296. Pengertian budaya dan subbudaya. Definisi budaya. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Dan setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya. Subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasar seringkali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Subbudaya adalah grup budaya dalam cakupan berbeda yang menggambarkan segmen yang teridentifikasi dalam masyarakat yang lebih besar atau sebuah kelompok budaya tertentu yang berbeda yang hadir sebagai sebuah segmen dalam sebuah masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Cabang budaya suatu masyarakat bisa ditunjukkan oleh kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Kelas sosial menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang secara umum mempunyai perbedaan dalam hal berpendapatan, gaya hidup, dan kecenderungan konsumsi. Kelas sosial dapat ditentukan dari 1. Keluarga, 2. Pekerjaan. Pekerjaan sangat mempengaruhi gaya hidup dan merupakan basis penting untuk mencapaikan prestis, kehormatan, dan respek. 3. Pemilikan. Ada simbol keanggotaan kelas, tidak hanya jumlah pemilikan, tetapi sifat pemilihan yang dibuat. Keputusan pemilikan yang mencerminkan kelas sosial suatu keluarga adalah pemilihan di mana untuk tinggal. Pemilikan lainnya yang berfungsi sebagai indikator status sosial mencakup keanggotaan dalam klub, gaya perabot, jenis liburan, busana. 4. Orientasi nilai. Nilai kepercayaan bersama mengenai bagaimana orang harus perilaku menunjukkan kelas sosial di mana seseorang termasuk di dalamnya. Pengukuran budaya. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Dalam pengembangan sejarah budaya konsumsi, maka masyarakat konsumsi lahir pertama kali di Inggris pada abad 18 saat terjadinya teknologi produksi secara massal. Teknologi yang disebabkan oleh perkembangan revolusi industri memungkinkan perusahaan-perusahaan memproduksi barang terstandarisasi dalam jumlah besar dengan harga yang relatif murah. Pada saat yang bersamaan, muncul revolusi kebudayaan di mana masyarakat secara bertahap berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang kekotaan. Karena dengan berpindahnya ke perkotaan, maka budaya mereka berubah sehingga berkembanglah tata nilai baru dan pola kehidupan yang baru akibat pekerjaan yang berbeda. Budaya dan hubungannya dengan pemuasan kebutuhan. Budaya yang ada di masyarakat dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Budaya dalam suatu produk yang memberikan petunjuk dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dengan menyediakan metode coba dan buktikan dalam memuaskan kebutuhan fisiologis, personal, dan sosial. Misalnya dengan adanya budaya yang memberikan peraturan dan standar mengenai kapan waktu kita makan dan apa yang harus dimakan tiap waktu seseorang pada waktu makan. Begitu juga hal yang sama akan dilakukan konsumen, misalnya sewaktu mengkonsumsi makanan olahan dan suatu obat. Keharusan menjadi multinasional. Hari ini, hampir semua perusahaan utama secara aktif memasarkan produk mereka keluar dari negara asalnya. Banyak perusahaan mengembangkan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang ekonomi yang muncul. Perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke berbagai negara dengan berbagai alasan. Sejumlah besar perusahaan sekarang berusaha merebut market share di pasar asing. Contohnya, Starbucks telah membuka toko di Jakarta, Indonesia. Analisis konsumen lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara.
Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologi, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Analisis konsumen lintas budaya banyak dilakukan dengan semakin maraknya globalisasi, antara lain untuk mengetahui apa kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih budaya. Strategi multinasional. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip dan dibentuknya standar penjualan, oleh karena itu menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Contohnya, mobil Exxon telah dikeluarkan 150 juta dolar untuk mempromosikan produknya dan perusahaan menginginkan semua advertisement untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama, tanpa memperhatikan di mana 100 negara di dunia advertisement itu akan muncul. Jelasnya penjual lain merasa perbedaan antara konsumen dari berbagai negara adalah terlalu jauh untuk mengizinkan strategi penjualan yang bagus. Dan yang terakhir yaitu segmentasi psikografis lintas budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau lokal marketing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.